Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada riwayat menarik dan juga unik dalam kisah pembuatan bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Dikatakan bahwa dalam proses pembuatannya sangatlah menakjubkan dan penuh dengan keajaiban. Menurut riwayatnya, kapal Nabi Nuh itu bisa berbicara dan terdapat nama sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Selain itu, sahabat beriman dikatakan pula bahwa setan ikut menumpang di perahu tersebut demi untuk menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala saat itu. Lantas, bagaimana proses menakjubkan pembuatan kapal Nabi Nuh? Kenapa setan tidak diusir saja dari kapal Nabi Nuh? Apa perkataan kapal Nabi Nuh? Simak videonya sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Proses pembuatan kapal Nabi Nuh. Al-Kisai, seorang ulama di bidang qiraat Al-Quran, mengatakan, setelah Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Nuh alaihissalam bahwa yang mampu memikul kayu-kayu besar untuk pembuatan kapal Nabi Nuh itu adalah Auj dari Kufah ke tanah Hira, yaitu suatu perkampungan dekat dengan Baghdad, maka Nabi Nuh mendatangi Auj dan memintanya memikulnya kayu tersebut untuknya. Sahabat beriman, dalam riwayat lain dikatakan bahwa Auj adalah seorang raksasa besar, namun Auj saat itu berkata, "Aku tidak akan memikulnya, kecuali engkau mengenyangkanku dengan roti." Ternyata pada saat itu pula, Nabi Nuh memang membawa 3 roti dari kacang. Dia pun memberikan selembar roti itu kepada Auj dan berkata, "Makanlah roti itu." Tentu saja roti tersebut sangat kecil untuk Auj. Melihat hal itu, Auj pun tertawa dan berkata, "Seandainya roti ini sebesar gunung, ia tidak akan membuatku kenyang. Apalagi roti ini hanya selembar." Mendengar ucapan Auj, maka Nabi Nuh memotong selembar roti itu dan memberikan kepadanya seraya berkata, "Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian makanlah potongan roti ini." Auj pun memakannya, dan kemudian dia diberi lembaran roti yang kedua. Ketika ia memakan lembaran roti yang kedua, baru setengahnya saja, akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Auj telah merasa kenyang dan tidak sanggup untuk memakan apapun lagi. Dan setelah memakan roti itulah, Auj membawa semua kayu tersebut dari Kufah menuju Hira dalam sekali pemberangkatan saja. Setelah kayu-kayu tersebut berada di hadapan Nabi Nuh alaihissalam, maka Nabi Nuh berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana cara membuat bahtera itu?" Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajarkannya bagaimana membuat bahtera tersebut. Setelah diajari cara membuat bahtera itu, maka Nabi Nuh mengubah kayu-kayu tersebut menjadi lembaran-lembaran. Kemudian dia meletakkan lembaran yang satu pada lembaran yang lainnya dan memakunya dengan paku-paku besi. Dia buat depannya seperti kepala burung merak, belakangnya seperti ekor ayam, paruhnya seperti paruh Raja Wali, sayapnya seperti sayap burung Garuda, dan wajahnya seperti wajah burung merpati. Dan bahtera itu dia jadikan 3 tingkat. Menurut riwayat lain, ada yang mengatakan dibuat 7 tingkat. Lalu menurut Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan bahwa panjang bahtera itu 1000 siku, lebarnya 600 siku, dan tingginya 300 siku. Sedangkan menurut sebuah riwayat dikatakan pula bahwa Nabi Nuh alaihissalam mengerjakan pembuatan bahtera itu memakan waktu selama 40 tahun lamanya. Sewaktu mengerjakannya, kaum Nabi Nuh suka mengejeknya, dan mereka berkata kepadanya, "Hai Nuh, engkau telah meninggalkan kenabian dan beralih profesi menjadi tukang kayu." Al-Kisai juga mengatakan bahwa ketika malam tiba, kaum Nabi Nuh suka membawa api untuk membakar kayu bahtera tersebut. Akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, api itu tidak pernah mampu untuk membakar kayu tersebut. Mereka justru berkata, "Ini karena sihirnya Nuh." Sahabat beriman, ketika pembuatan bahtera itu mencapai tahap penyelesaian, maka Nabi Nuh alaihissalam memulesinya dengan ter dan aspal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk memaku keempat sisinya, dan di setiap tempat ditancapkannya paku itu, maka digambarkan sebuah mata. Nabi Nuh pun bertanya akan perihal tersebut, "Wahai Tuhanku, untuk apa kegunaannya?" Maka Allah memberi wahyu kepadanya. Itulah nama-nama sahabat Muhammad. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Bahtera tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan hal itu. Perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut dilaksanakan oleh Nabi Nuh.
dan pembuatan bahtera pun akhirnya selesai. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bahtera itu bisa berbicara. Ia berkata dengan keras dan orang-orang pun mendengarkannya. Bahtera itu berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Tuhan bagi orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir. Aku adalah bahtera. Barang siapa naik ke atasku, maka dia akan selamat, dan barang siapa menghindar dariku, dia akan binasa." Setelah bahtera berhenti dari ucapannya, maka Nabi Nuh berkata kepada orang-orang, "Apakah sekarang kalian beriman?" Mereka menjawab, "Hai Nuh, ini adalah karena sihirmu." Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Nuh, "Kemarahanku kepada orang yang menentangku telah memuncak." Maka Allah memerintahkan Nabi Nuh mempersiapkan makanan untuk 1 bulan dan membuat tempat persediaan air tawar di bahtera itu. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan untuk Nabi Nuh manik-manik dari surga yang bercahaya seperti cahaya matahari. Dengan manik-manik itu, Nabi Nuh akan mengetahui waktu siang dan malam. Setelah itu, Nabi Nuh meminta izin kepada Allah untuk melaksanakan haji, dan dia pun diizinkan. Ketika dia sedang dalam perjalanan menuju haji, kaumnya bermaksud untuk membakar bahtera tersebut. Maka Allah memerintahkan kepada beberapa malaikatnya untuk mengangkat bahtera itu di antara langit dan bumi. Para malaikat pun mengangkat bahtera itu, dan kaum Nabi Nuh pun menyaksikannya. Lalu ketika sudah berada di tanah suci, maka Nabi Nuh melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah 7 kali. Di sana, dia berdoa agar kaumnya dibinasakan. Tentunya doa seorang nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Nuh kembali dari ibadah hajinya, maka bahteranya diturunkan kembali ke atas tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh agar naik ke sebuah gunung dan menyeru dengan sekeras-kerasnya, "Wahai kawanan binatang liar, kawanan burung, kawanan serangga, dan semua yang bernyawa, datanglah kemari, masuklah ke dalam bahtera. Sungguh azab sebentar lagi akan terjadi." Seruan Nabi Nuh itu terdengar dari timur hingga barat. Setelah itu, kawanan binatang liar, burung, binatang melata, dan serangga datang berbondong-bondong. Lalu Nabi Nuh berkata, "Aku diperintahkan untuk membawa dari masing-masing binatang sepasang, yaitu jantan dan betina." Dia juga telah diperintahkan untuk membawa semua jenis pepohonan tanpa terkecuali. Dia pun juga diperintahkan untuk membawa jasad Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu dia meletakkan jasad keduanya itu di dalam sebuah peti. Selain itu, dia juga diperintahkan untuk membawa Hajar Aswad dan tongkat Nabi Adam yang telah diturunkan kepadanya dari surga, dan diperintahkan juga untuk membawa tabut, suhuf, dan tali. Dan manusia yang masuk ke dalam bahtera bersamanya saat itu berjumlah 40 orang laki-laki dan 40 orang perempuan. Mereka ditempatkan di tingkat pertama, sedangkan tingkat kedua dijadikan tempat binatang liar, binatang melata, dan binatang ternak. Alasan iblis ada di kapal Nabi Nuh. Menurut sebuah riwayat, hewan yang terakhir masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh adalah keledai. Ketika keledai mau masuk, iblis memegang buntutnya sehingga ia susah masuk. Sebelumnya Nabi Nuh menyangka bahwa keledai itu enggan masuk karena kehendaknya. Maka Nabi Nuh berkata, "Hai mal'un," atau yang terlaknat, "masuklah." Keledai pun akhirnya masuk yang diikuti oleh iblis. Ketika Nabi Nuh melihat iblis itu, maka dia berkata, "Siapa yang mengizinkanmu masuk ke bahtera ini?" Iblis pun menjawab, "Engkau sendiri yang telah mengizinkan aku masuk. Bukankah engkau tadi berkata, 'Hai mal'un yang terlaknat, masuklah'?" Dan yang memiliki predikat mal'un secara mutlak adalah tidak lain kecuali aku. Demikian Imam Al-Khatib Al-Baghdadi juga mencatat adanya iblis yang masuk ke bahtera Nabi Nuh. Adanya iblis yang naik ke bahtera Nabi Nuh juga terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Nabi Nuh menjumpai iblis dalam wujud orang tua yang tidak dikenalnya dan memberi nasihat yang sangat berguna bagi manusia. Nabi Nuh berkata, "Kenapa kamu masuk ke sini?" Iblis menjawab, "Aku akan merebut hati para pengikutmu, sehingga hati mereka bersamaku dan badannya bersamamu." Maka Nabi Nuh berkata, "Keluarlah, hai musuh Allah, sesungguhnya kamu telah dilaknat." Lalu iblis itu berkata, "Ada 5 perkara yang akan merusak manusia. 3 di antaranya akan aku ceritakan kepadamu, dan 2 di antaranya tidak akan aku ceritakan." Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Nuh bahwa 3 perkara tidaklah dibutuhkan, sedangkan yang dibutuhkan adalah 2 perkara yang disimpannya tersebut. Nabi Nuh pun memaksa iblis untuk menceritakan 2 perkara tersebut. Nabi Nuh berkata, "Apa 2 perkara itu?" Iblis menjawab, "2 perkara yang tidak akan kamu dustakan atau ingkari, yaitu manusia akan rusak sebab sifat hirs atau ingin dan hasud. Sebab hasudlah aku dilaknat dan dijadikan setan rojim atau diusir, dan sebab hirslah atau rasa inginlah
aku bisa menarik hati Adam sehingga dia memakan buah terlarang di surga. Padahal dia diperbolehkan makan apapun kecuali buah pohon tersebut. Sahabat beriman, begitulah setan menyesatkan manusia. Dia akan terus berusaha membuat manusia untuk jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah kisah penuh hikmah dalam proses pembuatan bahtera Nabi Nuh. Dan tentunya untuk kebenarannya tetap hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang maha mengetahuinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk tetap berada di jalan yang diridhoinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.